Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mama Deandra dari kelas 4 Muskat SD plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Hari ini saya ditemani oleh wali murid Mama Wildan dan Mami Kimora dari kelas 4 Muskat SD plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Apa kabar Mama? Baik, alhamdulillah baik, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya dalam acara podcast kita kali ini. Hari ini kita akan berbincang cantik ya Mah ya, mengenai pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah bagi anak-anak. Menurut Mamah nih, apa sih yang harus kita lakukan selaku orang tua dan pihak sekolah agar anak tidak ketinggalan pelajaran gitu kan, dan tetap aktivitas sekolah, tapi apa sih prokes yang harus kita lakukan baik dari orang tua dan sekolah? Tentunya dimulai dari rumah dulu ya, tapi alhamdulillah anak-anak sudah mulai mengerti bagaimana dia caranya cuci tangan yang baik. Terus kalau keluar rumah atau di rumah ada tamu, dia tetap harus pakai masker. Terus juga pakai itu ya Maya, hand sanitizer. Kalau di sekolah sih alhamdulillah udah baik mungkin ya Mas ya. Dari yang saya lihat nih, dari mulai dia turun dari kendaraan itu cek suhu udah bagus. Terus cuci tangan aman ya, masuk ke kelas karena ini kan dibagi 2 sesi. Betul, juga. Iya. Jadi nggak terlalu Jadi banyak. otomatis duduknya pun nggak berdekat-dekatan. Betul. Nah tinggal ini nggak tahu mungkin anak-anak bisa nggak dia nurut sama ibu bapak gurunya buat nggak bercanda. Iya. Karena kalau bercanda pasti deket-deketan, pegangan sama temennya gitu. Apalagi anak-anak mungkin susah ya untuk dikasih tahu iya, ya Mam, betul. misalkan itu maskernya jangan dibuka ya selama di sekolah gitu kan, atau kalau berbicara sama teman agak berjarak kayaknya susah ya, karena kan kita sendiri pun juga mungkin ya sama ya, masih suka deket, masker pun juga masih suka kadang kita buka gitu Dia kan. tetap anteng sama maskernya yang dipakai lebih dari sejam. Karena ini juga ya, sumpek juga ya kayak Maya. Oh gitu ya. Nah, terus ini kalau udah pulang sekolah kelasnya kosong disemprot mungkin ya pakai disterilkan ya setelah after KBM mungkin. Itu ya. wajib sih kalau saya bilang wajib ya Maya. Gitu ya. Mudah-mudahan mungkin namanya habis selesai aktivitas anak berkeringat, kita kan nggak tahu ya namanya kuman juga, atau itu kan dari keringat juga ya, atau apa yang disentuh mungkin ya. Dan satu lagi maaf, kayaknya kalau misalkannya satu kelas ini kita ada anak yang sakit, seharusnya lebih baik kita bicara langsung ke wali murid. Jadi biar kita juga aman satu kelas gitu. Jadi kalau ada yang flu, ada yang batuk gitu, setidaknya kita tahu ya Maya gitu. Jadi biar nggak menyebar virusnya, ya di nonaktifkan, maksudnya di daring ya apa sih? Daringin dulu gitu kan. Walaupun daring tuh kita juga ribet ya Maya. Walaupun itu cuma misalkan aduh mama tenggorokan aku gatal gitu kan. Kayaknya itu perlu istirahat dulu sih kalau saya bilang. Kita juga harus sering nanya sama anaknya. Kadang anak-anak juga kan sama orang tua kayak gitu males ngomong ya. Nggak tahu mah. Iya, berarti kembali lagi ke inisiatif kita sebagai orang tua ya. Betul. Apabila anak mungkin ada merasa, tapi kan ada anak yang gini, dia merasakan hidungnya gatel, tenggorokannya gatel, tapi dia diam-diam karena dia saking antusiasnya ingin pergi ke sekolah gitu. Jadi dia diam. Berarti itu harus kita ya selaku orang tua ya harus lebih aktif ya ke anak ya gitu ya. Kita juga harus bisa melihat aktivitas anak di rumah tuh, kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan sebaiknya kita lapor ke wali kelas supaya kita minta istirahat dulu agar kita tetap menjaga tidak menyebarluaskan si virus itu yang benar-benar sangat bikin kita
gimana sih, gemes ya Maya kayaknya nih, nggak selesai gitu. Udah mau 2 tahun gitu kan ya, jadi kan kita gemes gitu rasanya, kita pengen stop, gimana sih gitu kan gitu. Tapi memang anak-anak yang saya lihat tuh antusias banget untuk sekolah ya, gitu. betul, memang. Terus seperti itu Karena sih. lebih menangkap belajar Lebih enak sih belajar di sekolah. daripada lewat daring Iya, ya. betul, lebih efektif. Oke, nah sekarang yang saya mau tanyakan nih, pada saat break KBM gitu kan, namanya anak-anak kan mungkin ada yang membawa makanan dari rumah atau orang tuanya memesan lewat online gitu kan. Nah, menurut Mama Wildan dan Mami Kimora nih, selaku catering sekolah gitu kan, apa sih yang harus diambil sekolah gitu loh, apa yang harus di sekolah terapkan gitu ya dalam misalkan break KBM gitu? Ya kalau menurut saya lebih bagus kita mengadakan catering sekolah ya Maya, karena kalau kita memesan Gojek online itu akan sangat membahayakan sih, karena kan karena kita tidak tahu ya, iya, karena si abang Gojeknya gitu, si abang Gojeknya itu bagaimana, ketemu siapa ya, ibunya yang sempet nyediain makanan, nyiapin makanan, apa-apa lebih bagus, lebih terkontrol. Ya. Kalau enggak harus memerlukan catering, sebaiknya ditunjuk yang memang bisa dipercaya. Betul. Ya kalau misalkan tidak mengikuti catering pelayanan sekolah, ya kita sebagai wali murid harus terjun langsung gitu. Kita nyiapin semuanya benar-benar dari mulai snacknya yang benar-benar sehat, minumannya juga jangan lupa gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan nih ke Mami Kimora nih, andai Mami Kimora ditunjuk kembali oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara catering, apa sih yang harus Mami Kimora terapkan dalam prokes di masa pandemi ini? Ya, sebagai orang yang hobi masak ya, saya benar-benar menjaga banget kualitas dari rasa dan juga bahan-bahan makanan yang saya buat untuk anak-anak. Apalagi di sini saya merasa sebagai keluarga dari Al Muhajirin sendiri ya, SD+2 Al Muhajirin sendiri, saya merasa sebagai keluarga, sehingga saya harus memberikan yang terbaik, apalagi dalam hal kesehatan makanan seperti itu. Saya nggak menggunakan penyedap atau MSG gitu, benar-benar saya menggunakan kaldu yang alami gitu, langsung dari hewani itu sendiri yang saya pakai. Jadi saya merasa kalau catering ini penting buat kesehatan anak, stamina anak itu benar-benar harus sangat, pas saat lima sempurnanya harus benar-benar dimasukin sama vitamin juga gitu, dari nutrisi yang bagus gitu kan. Jadi Mama masak pakai masker. Iya, tetap saya pakai masker. Harus deh itu Tetap ya. Saya pakai masker, pengemasan packingan saya pakai sarung tangan, pakai cepitan gitu kan. Benar-benar saya dijaga, misting juga saya rendam dulu air panas gitu kan. Benar-benar saya jaga kualitasnya banget sih. Berarti mungkin lebih terarah ya, karena kalau misalkan kita memberikan kepada anak makan siang itu dari online, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin kurirnya dari mana gitu kan. Kalau melalui catering mungkin sudah jelas ya gitu kan. Nah, menurut Mama Wildan dan Mami Kimora nih, pesan untuk sekolah maupun orang tua gitu kan dalam pencegahan COVID-19 ini kepada anak-anak itu apa ya, Ma? Di luar dari yang mungkin seperti mencuci tangan, memakai masker gitu kan. Kalau pandeminya belum selesai sih saya lebih setuju memang tetap dibagi 2 sesi ya. Oh ya, dibagi 2 sesi ya. Selesai, Oke. Selebihnya mungkin pihak sekolah juga sudah melakukan aturan. Oh gitu ya. Tapi kan pencegahan COVID itu kan bukan dari kita harus menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai masker gitu kan. Tapi kan kita harus menjaga stamina tubuh kita biar tetap fit gitu kan ya. Terus tidak mudah lelah gitu kan. Nah, menurut Mama nih ya, apa sih yang harus sekolah lakukan nih agar anak nih
nggak cepet stres atau cepet lelah gitu kan. Ya, Biar imunnya tuh nggak turun gitu. Sebaiknya untuk tugas sekolah tuh benar-benar dilakukan di sekolah gitu. Jadi jangan dibawa pulang ke rumah gitu. Saya lebih senang jika di rumah is time to rest gitu. Ini benar-benar waktu untuk quality time sama keluarga gitu. Iya, saya sih lebih setuju seperti itu. Apalagi tugas-tugasnya mungkin yang seperti merangkai apa, betul, membuat apa gitu kan. Karena kan rumah beda belajarnya bukan sama guru, sama orang tua. Walaupun jadi, sekarang kalau lagi daring fungsi guru digantikan sama orang tua. Ya, betul. Jadi baiknya sih pada saat jam istirahat, miss-nya atau gurunya itu tuh membuat sesuatu yang menarik, ya nggak sih? Biar anak-anak tuh juga kan nggak bosen. Kan kita nggak boleh keluar kelas nih, Mah ya. Ya entah itu kita mendongeng, literasi atau apa kan, semua kan bisa dilakukan di kelas tanpa harus berkerumunan, tanpa harus keluar kelas gitu sih. Itu sih sekolah yang harus dijaga banget, benar-benar dijaga banget. Jangan sampai ya anak kita ya nggak mah. Kayaknya seru ya, karena waktunya mepet dan kayaknya kurang nih. Waktu kalau ngomongin COVID nggak ada habisnya ya Mah ya. Benar. Mudah-mudahan COVID-nya cepet habis, biar nggak diomongin terus. Cuma bisa berdoa semoga COVID cepat selesai dan semua anak-anak kita tetap sehat. Amin. Dan sekolah bisa kembali normal ya Mah ya. Amin. Terima kasih Mama Wildan dan Mami Kimura atas waktunya. Sami-sami. Semoga acara kita kali ini bisa bermanfaat ya bagi penonton dan pendengar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di acara selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.